Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam pelayanan live streaming ini kembali. Saya Pendeta Julius Parapat, kembali akan melayani Bapak Ibu sekalian dalam merenungkan firman Tuhan di malam yang indah ini. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita dan firman-Nya. Kita tahu kita nggak bisa sendiri dalam menjalani kehidupan. Kita membutuhkan tangan Tuhan yang kuat untuk menyertai kita di tengah-tengah wabah ini. Itu sebabnya jangan berhenti dalam melakukan sesuatu. Kita harus tetap menjalani hidup kita menjadi orang-orang yang berdampak di dalam kehidupan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian merenungkan firman Tuhan tentang tema kehidupan yang berdampak dalam hidup orang yang percaya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47 tentang tema hidup yang berdampak. Saya bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tema kita hari ini adalah hidup yang berdampak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa saya hidup kita tidak akan pernah bisa dihentikan oleh kesulitan dalam pandemi COVID-19 ini sekalipun. Kita harus tetap berjalan maju dan bukan mundur. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang naik dan bukan turun di tengah wabah ini. Kita harus menjadi orang-orang yang tetap diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah di tengah wabah ini kita menjadi orang-orang yang mengalami perubahan dan juga bisa merubah orang lain. Biarlah di tengah wabah ini kita mengalami pemulihan dan juga memulihkan orang lain. Doa saya, Bapak Ibu tetap ada di tangan Tuhan, tetap ada di jalannya, dan dipakai Tuhan di tengah-tengah wabah ini, tetap menjadi pemenang dalam semua keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimanakah kehidupan yang berdampak itu dalam hidup kita orang yang percaya? Hal yang pertama saya catat di sini, kehidupan yang berdampak itu dimulai dari kesiapan hati kita dalam menerima perkataan Tuhan secara penuh. Dalam ayat ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan daripada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara perhatikan di sini, setiap orang pada waktu kegerakan kebangunan rohani itu terjadi, mereka semua menerima perkataan Tuhan yang diberitakan oleh Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Menerima perkataan Tuhan itu menjadi hal yang harus kita alami dalam hidup kita. Tidak peduli sehebat apapun kita, tidak peduli setinggi apapun sekolah kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap tunduk kepada perkataan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap menghidupi firman Tuhan itu. Saudara tahu, kita membutuhkan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tidak bisa jalan sendiri.
Kita butuh firman dan perkataan Tuhan untuk menyertai kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu adalah berdaya cipta? Ketika Tuhan menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya, ketika Tuhan menjadikan semesta alam ini, Dia menjadikannya dengan firman-Nya. Dan kalimatnya di dalam Alkitab dikatakan, ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu, Dia berkata, jadilah, maka semuanya jadi. Sesungguhnya firman Tuhan itu berdaya cipta. Sehingga kita butuh firman Tuhan untuk melihat apa yang tidak ada bisa menjadi ada di tengah wabah ini. Apa yang tidak mungkin bisa kita lihat menjadi tidak menjadi mungkin di tengah wabah ini. Dan doa saya, Bapak Ibu adalah orang yang tetap mempercayai firman Tuhan sepenuhnya dan tetap menerima perkataan Tuhan sepenuhnya apapun yang terjadi. Sehingga di tengah wabah ini kita tetap menjadi orang-orang yang maju dan bukan mundur. Kita menjadi orang-orang yang tetap naik dan bukan turun. Kita tetap menjadi pemenang dan juaranya. Dan kalau kita perhatikan tentang cara hidup jemaat yang pertama ini, mereka adalah orang-orang yang terus menerima firman dan terus mau menerima firman. Hari-hari ini saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa kita bukan hanya dituntut sekedar membaca Alkitab di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi Alkitab selalu berkata, merenungkan Alkitab. Ya. Bapak, Ibu, dan saya bukan hanya dipanggil untuk membaca Alkitab. Tetapi Alkitab berkata untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan berbahagialah orang yang di tengah pandemi COVID-19 ini yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa? Karena ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia melihat ada banyak hal yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Ada banyak janji yang menguatkan dia. Ada banyak firman yang akan mengubah kehidupannya. Dan saya percaya firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman Tuhan adalah bagi Bapak, Ibu, dan saya. Itu sebabnya Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dikatakan tentang cara hidup jemaat yang pertama ini, yaitu orang-orang itu menerima perkataan apa yang dikatakan oleh Petrus, maka inilah yang harus terjadi dalam hidup kita di tengah wabah ini. Jadilah orang-orang yang mencari Tuhan dan perkataannya. Kadang Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak menjamah kita dalam khotbah yang setengah jam atau 1 jam mungkin. Seperti Dia menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum hanya dengan sepatah kata saja. Dia bisa mengubahkan seseorang dan menyembuhkan orang itu. Kalau kita belajar tentang hidup yang menerima perkataan Tuhan, maka inilah gambaran-gambaran kehidupan yang akan membawa dampak yang besar. Inilah gambaran kehidupan orang yang mengalami pertobatan yang sesungguhnya yang mau menerima firman Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Kita harus menjadi garam. Dan kita membutuhkan support untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Yaitu melalui perkataan Tuhan yang akan menghidupkan kita. Kita tidak boleh tawar. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak berdampak. Jadilah garam di tengah dunia. Jadilah terang di tengah dunia. Kita menjadi orang-orang yang berani mengambil langkah perubahan di tengah wabah ini. Saya teringat dengan kata Lao Tzu. Dia berkata di dalam sebuah kalimat yang pernah dia katakan, bahwa segala sesuatu dimulai dengan langkah pertama. Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama. Dan kalau kita belajar perjalanan kekristenan, tidak ada cara lain untuk memulai perjalanan kekristenan dalam hidup kita. Caranya adalah melalui sebuah perubahan dan pertobatan. Dan pertobatan itu lahir dari ketika kita menerima perkataan Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu. Dan percayalah seperti pujian berkata, maka hidupmu akan menggenapi firman-Nya. Lalu kemudian ketika kita belajar tentang langkah-langkah dalam menerima perkataan Tuhan ini, maka disinilah kita tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Alkitab berkata bahwa ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diterangi pikirannya, diterangi hatinya. Kita menjadi orang-orang yang melihat terang Tuhan bercahaya dalam hidup kita. Sehingga ini yang membuat hidup kita bercahaya di depan banyak orang.
Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu harus bercahaya di depan banyak orang. Dalam Matius pasal 5 dikatakan bahwa terang itu pertama kali harus menerangi orang-orang yang di rumah. Alkitab berkata, lagi pula kaki Dian itu tidak ditaruh di bawah pelita, itu tidak ditaruh di bawah gantang, tetapi ditaruh di atas kaki Dian supaya bisa menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Kalimatnya supaya bisa menerangi orang yang ada dalam rumah itu. Terang kita pertama kali harus bersinar di rumah kita masing-masing terlebih dahulu. Ketika terang itu menerangi orang seisi rumah kita, maka terang itu akan keluar dan menjadi bercahaya di depan orang, seperti Matius pasal 5 ayat 16 ini. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanakah kehidupan yang berdampak itu? Ya, apakah yang kita bisa pelajari tentang kehidupan yang berdampak? Kehidupan yang berdampak itu dimulai bukan hanya dari menerima perkataan Tuhan, tetapi juga dimulai dari hubungan kita yang kuat di dalam Tuhan. Di ayatnya yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan kalimat bertekun dalam pengajaran. Inilah hal yang kedua yang membuat hidup kita bisa berdampak di tengah-tengah dunia ini, yaitu dimulai dari hubungan kita yang kuat di dalam Tuhan. Kalimat bertekun di sini menjelaskan tentang sebuah kesinambungan hubungan yang tambah dalam dengan Tuhan. Dan doa saya di tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu juga menjadi orang-orang yang lebih dalam lagi menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa mengharapkan kekuatan apapun untuk menjalani pandemi COVID-19 ini. Kita butuh Tuhan di tengah wabah ini. Kita membutuhkan jalan-jalannya untuk menuntun kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang melihat ada tuntunan Tuhan bagi kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang membangun hubungan yang kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, maka kita bisa berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa sesungguhnya di tengah wabah ini, kita melihat jalan-jalan Tuhan. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan akan menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah bisa dikalahkan dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang membangun hubungan yang kuat di dalam Tuhan dimulai dari ibadah. Kita harus menjadi orang-orang yang membangun hubungan kita di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan. Kita harus membangun ibadah kita. Jangan menjadi orang yang malas ibadah di tengah wabah ini. Jadilah orang-orang yang membangun sikap ibadahmu. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang dipulihkan Tuhan pertama kali adalah Sion kita. Sion artinya adalah tempat ibadah, pusat ibadah. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 126 ayatnya yang pertama, dan dalam perikop itu dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan kita, Dia tidak memulainya di tempat yang lain. Dia tidak memulainya kadang dalam memulihkan ekonomimu, memulihkan pangkatmu, memulihkan keadaanmu. Tetapi Tuhan memulihkan kita dimulai dari sikap ibadah kita. Sehingga mari bangun hubunganmu dengan Tuhan dengan membangun ibadahmu yang terbaik di tengah wabah ini. Lalu kemudian yang kedua, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan bukan hanya dengan ibadah, tetapi juga dengan doa. Inilah saat kita menjadi orang-orang yang menaikkan seruan-seruan kita kepada Tuhan. Berseru memanggil namanya. Alkitab berkata, barang siapa berseru kepadaku, kata Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya doa dan membangun sikap doa yang terbaik di tengah wabah ini. Kalau Alkitab berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, maka demikianlah akan terjadi dalam hidup kita.
Karena betapa berkuasanya doa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Doa adalah saat di mana kita melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam setiap seruan yang kita naikkan. Kalau Bapak Ibu belajar dalam Alkitab, dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada kalimat meminta, mencari, mengetuk. Ketiga kalimat ini menjelaskan tentang 3 tahapan kedekatan seseorang dengan Tuhan lewat doa. Yang pertama mintalah, lalu yang kedua carilah, dan lalu yang ketiga ketuklah sampai mendekati pintu hati Tuhan. Kita terus mengetuk-ngetuk pintu hati Tuhan untuk menolong kita dan mendengar seruan kita. Dan doa saya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang seperti ini. Kita berdoa bukan karena kita tahu kita bisa, tapi kita berdoa karena kita tahu kita membutuhkan Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu kemudian, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan itu bukan hanya dengan ibadah, bukan hanya dengan doa, tetapi juga dengan persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa artinya persekutuan? Dalam bahasa Yunani kata persekutuan adalah koinonia. Secara hurufiah berarti persekutuan, ya. Bisa juga partisipasi. Jadi persekutuan itu bukan hanya kita mendapatkan sesuatu dari orang-orang ketika kita bersekutu dengan mereka, tetapi kita juga berpartisipasi dalam persekutuan untuk juga memberikan, untuk juga berpartisipasi. Dalam kata kerja bahasa Yunani memakai kata koinoneo yang berarti mengambil bagian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata koinoneo mengartikan sesuatu yang bisa disimpulkan bahwa persekutuan itu mengandung arti lebih daripada sekedar berkumpul bersama, bersekutu bersama, tetapi ada partisipasi, ada simpati, ada solidaritas yang kita bisa bangun di tengah-tengah persekutuan yang ada dalam kehidupan kita. Dan tahukah saudara, ketika engkau membangun hubunganmu yang kuat dengan Tuhan dan ketika engkau bersekutu, maka yang lebih daripada sekedar bersama-sama, yang lebih dari sekedar bisa berpartisipasi, yang lebih dari sekedar kita bisa bersimpati, bersolidaritas, saling mendukung, yang lebih dari semuanya itu adalah kehadiran Tuhan dalam persekutuan kita. Alkitab berkata dalam Matius 18 ayat yang ke-20, di mana ada 2-3 orang berkumpul dan bersekutu dalam namaku, Alkitab berkata, aku akan hadir di tengah-tengahnya. Nah, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, inilah yang kita perlu. Sehingga di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita menjadi orang-orang yang melihat Tuhan tetap ada di tengah-tengah wabah ini. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang membangun hubungan kita yang kuat dengan ibadah, dengan berdoa, dan juga dengan bersekutu. Nah, yang terakhir, bagaimanakah kehidupan yang berdampak itu dimulai dalam hidup kita? Bukan hanya dengan menerima perkataan Tuhan, bukan hanya dengan membangun hubungan yang kuat di dalam Tuhan, tetapi yang terakhir adalah dimulai dari kesatuan hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah anggap remeh unity. Jangan pernah anggap remeh kesatuan. Kesatuan adalah kekuatan kita di tengah wabah ini. Kesatuan dan unity adalah kekuatan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita menjadi orang-orang yang tidak kuat sendiri. Kita menjadi orang-orang yang tidak kuat karena kekuatan kita. Merasa hebat, merasa menang, merasa kuat sendiri. Kita membutuhkan orang lain di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Itu sebabnya menjaga kesatuan sama seperti menjaga kekuatan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Sehebat-hebatnya kita rapuh kalau kita hanya menjalani hidup kita sendiri. Kita membutuhkan paling tidak keluarga. Sehingga hari-hari ini Tuhan mengembalikan kita kepada keluarga kita masing-masing supaya kita kembali kepada kekuatan kita yang sesungguhnya. Kita menjadi orang-orang yang melihat bahwa sesungguhnya kita masih memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan ini.
Dan kekuatan yang pertama kita adalah menjalani hidup bersama dengan keluarga. Sehebat-hebatnya hidupmu tanpa keluarga, maka engkau adalah orang-orang yang rapuh. Sekuat-kuatnya hidupmu tanpa keluarga, tanpa orang-orang terdekat di sekelilingmu, maka engkau adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat banyak. Bersama keluarga kita, doa saya kita sama-sama membangun hubungan kita yang kuat dengan Tuhan, menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini, menjadi orang-orang yang melihat sesungguhnya jika kita bersatu, kita menjadi orang-orang yang akan tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, dan tambah kuat. Seorang penulis pernah berkata bahwa menjaga kesatuan itu sama seperti memegang gelas kristal yang sangat mahal di tangan kita. Sehingga kita harus hati-hati memegangnya. Jika kita tidak hati-hati memegang gelas kristal persatuan itu, unity itu, kesatuan itu, maka gelas kristal itu akan jatuh dan pecah. Sudah berapa banyak orang yang kesatuannya pecah, unity-nya pecah. Mereka menjadi orang yang berseberangan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak hidup bersatu lagi. Doa saya, Bapak, Ibu, Saudara, bukan orang yang seperti ini. Kita menjadi orang-orang yang menjaga persatuan, bagaikan memegang gelas kristal yang mahal di tangan kita masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak jatuh dan pecah. Lalu kenapa kesatuan dan unity itu disamakan seperti seseorang yang memegang gelas kristal yang mahal di tangannya? Artinya adalah betapa pentingnya kesatuan itu, sehingga kita harus menjaganya dengan hati-hati. Sehingga hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan saatnya lagi kita saling membenci. Ini bukan saatnya lagi kita saling bermusuhan. Ini bukan saatnya lagi kita saling menjatuhkan. Ini saatnya kita bersama-sama menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Ini saatnya kita menjalani hidup bukan sendirian. Kita saling mendukung, saling mendoakan, saling bergandengan tangan. Dan satu saat kita bersaksi, aku kuat bukan karena aku, tetapi karena Tuhan dan sesamaku dan orang-orang terdekatku. Sehingga inilah cara kita mengasihi orang lain, yaitu kita membangun unity dan kesatuan untuk menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya terlalu percaya kalau kita kuat, kita pasti bisa memenangkan pertandingan kita di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kalau kita bersama-sama, kalau kita bersatu, maka tidak ada hal yang tidak mungkin yang bisa kita lakukan. Kita pasti bisa memenangkan pertandingan di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Sehingga hari-hari ini Tuhan perlu mengembalikan kita dan menikmati hakikat persekutuan pertama yang dilahir dari cara hidup jemaat yang pertama. Bagaimana hidup mereka berdampak. Hal yang pertama yang kita sudah renungkan, yaitu dengan menerima perkataan Tuhan sepenuhnya. Apapun yang terjadi, kalau kita menerima perkataan Tuhan, kita akan tetap bisa melihat jalan keluar. Kita akan tetap bisa melihat Tuhan meluruskan jalan kita untuk tetap maju di tengah wabah kondisi COVID-19 ini. Saya mengerti masalah yang dialami oleh banyak orang. Ada banyak usaha-usaha yang mengalami kesulitan. Ada banyak pengusaha yang mengalami problem dalam usahanya. Ada banyak gereja yang mengalami tantangan yang tidak gampang untuk dilewati. Tapi saya tetap percaya Tuhan pasti menyertai kita di tengah-tengah wabah ini. Lalu ketika kita belajar cara hidup jemaat yang pertama, hidup mereka berdampak bukan hanya dimulai dengan menerima perkataan Tuhan, tetapi juga membangun hubungan yang kuat di dalam Tuhan. Kita perlu membangun ibadah kita, doa kita, dan juga membangun persekutuan kita di tengah wabah ini. Biarlah ibadahmu semakin baik, doamu semakin baik di tengah wabah ini, dan persekutuanmu semakin baik di tengah wabah ini. Dan yang ketiga, bagaimanakah kita bisa melihat cara hidup jemaat yang pertama yang berdampak? Cara hidup jemaat yang pertama berdampak dimulai bukan hanya dari menerima perkataan firman Tuhan saja, bukan hanya dimulai dengan membangun hubungan yang kuat saja di dalam Tuhan, tetapi juga membangun dan menjaga kesatuan. Kalimatnya dikatakan di sana, di ayat 44 dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bersatu membuat kita kuat.
unity bisa membuat kita melangkah maju bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dalam rumah kita masing-masing. Dan saya percaya Tuhan tetap akan hadir di rumah kita semua. Dia akan tetap memberkati kita dan tidak melewatkan seorang pun dari kita. Satu saat kita akan bertemu dengan sehat, kuat, panjang umur, dan kita bisa melewati wabah ini dan menang bersama dengan Tuhan. Selalu saya katakan, semua cerita-cerita yang ada dalam kesulitan, tantangan COVID-19 ini akan menjadi kesaksian-kesaksian yang indah satu saat ketika kita bisa melewati wabah ini dan menjadi juaranya. Kalau kita belajar tentang COVID-19 ini, kita bisa melihat bahwa obat COVID-19 yang baru ada dijalankan di Indonesia ini ada dua. Yang pertama adalah vaksin Sinovac, lalu yang kedua adalah vaksin merah putih. Dan kedua vaksin ini sedang diuji klinis, saudara. Vaksin Sinovac disinyalir bulan Desember sudah selesai dalam uji klinis semua, sehingga bisa dihasilkan vaksin. Dan ini membutuhkan waktu sampai tahun 2021, sampai tahun 2022. Lalu kemudian vaksin merah putih yang sedang dibuat oleh negara kita adalah vaksin yang sedang menjalani proses. Dan menurut berita yang saya baca, menurut info yang saya dapat, bahwa vaksin merah putih ini baru dapat dihasilkan bibitnya itu pada bulan Maret tahun 2021. Bayangkan, tahun depan bulan Maret baru dihasilkan bibit dari vaksin ini. Dan ketika bibit ini sudah didapatkan, maka diuji klinis. Dan besar kemungkinan 2021 akhir bisa dihasilkan vaksin merah putih untuk diproduksi pada tahun 2022 atau 2023 sampai kebutuhan semua masyarakat Indonesia ini terpenuhi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat sepertinya waktu yang lama untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Dan menurut para ahli, untuk mengharapkan COVID-19 ini selesai besok adalah mustahil. Menurut para ahli, untuk mengharapkan COVID ini selesai bulan depan pun sangat-sangat sulit. Tahun depan pun sangat-sangat sulit. Bahkan diprediksi WHO pun, bahkan orang-orang yang menjadi ahli dalam bagian ini pun memprediksi bahwa sampai 2025 kita baru melihat ada kemungkinan dunia eksis terlepas dari wabah COVID-19 ini. Kalau Tuhan bisa melakukan mukjizatnya, mungkin kita bisa melihat apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tetapi semua tergantung kedaulatannya. Kita harus menjalani hidup dengan melihat bahwa pandemi ini tetap berlangsung dalam waktu-waktu ini. Dan tetaplah percaya, doa saya, kita tetap menjadi orang yang selalu mau menerima perkataan Tuhan tiap-tiap hari. Selalu mau membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan tiap-tiap hari. Dengan ibadah, dengan berdoa, dan dengan bersekutu. Dan selalu menjaga kesatuan. Dan pada akhirnya dikatakan ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka semua disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Biarlah lewat renungan firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang tetap berdampak di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tetap maju karena kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa sebelum kita menutup layanan renungan live streaming Facebook ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang kami percaya adalah kekuatan bagi hidup kami semua. Itu sebabnya ya Tuhan, berkenan berkati kami semua di tengah pandemi COVID-19 ini. Hamba berdoa mengangkat tangan mendoakan semua anak-anak-Mu di tempat mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Berkat-Mu atas mereka, jangan lewatkan satu orang pun di antara mereka. Berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, pulihkan keadaan kami semua ya Tuhan. Ibadah kami, usaha kami, ekonomi kami, keamanan kami, bahkan seluruh kegiatan kami. Biarlah kami melihat tangan Tuhan merenda atas kami dan memberkati kami sekalian. Biar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap maju dan bukan mundur. Kami tetap naik dan bukan turun. Kami tetap direncanakan diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami akan menang melewati wabah ini. Kami akan tetap menjadi juaranya.
kami akan melihat Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya dalam pelayanan renungan firman Tuhan dalam live streaming Facebook ini. Dan doa saya satu saat kita ketemu kembali dalam semua kegiatan yang sudah dipulihkan, dalam sehat, kuat, dan panjang umur. Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Julius Parapat mengirimkan salam untuk keluarga, salam untuk semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.